Halo semua, ketemu lagi dengan Ibu Kris. Semoga keadaan kalian pada saat ini ada dalam keadaan yang sehat ya. Oke, pada video sebelumnya Ibu sudah membahas mengenai bentuk umum dari fungsi kuadrat. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan part 2 dari bab 3 fungsi kuadrat, yaitu grafik fungsi kuadrat. Pertama, Ibu akan memberitahukan terlebih dahulu tujuan dari kalian menonton video ini. Jadi, setelah kalian menonton video ini, kalian akan bisa yang pertama, memahami karakteristik grafik fungsi kuadrat. Yang kedua, menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang ketiga, memahami sifat fungsi kuadrat berdasarkan nilai koefisien dan nilai diskriminannya terhadap grafik fungsinya. Dan yang terakhir yaitu menyelesaikan soal yang berkaitan dengan sifat fungsi kuadrat berdasarkan nilai koefisien fungsi kuadratnya. Oke, siapkan alat tulis kalian dan mari kita mulai. Sebelum kita menggambar grafik fungsi kuadratnya, pertama-tama kita harus memahami dulu karakteristik dari grafik fungsi kuadrat. Ya, karakteristik dari grafik fungsi kuadrat terdapat pada bentuk grafiknya yang berbentuk kurva parabola. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui, bentuk umum fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, bentuk inilah yang digambarkan pada bidang koordinat kartesius, jadinya grafik fungsi kuadrat. Ada dua karakteristik dari grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, grafik terbuka ke atas. Dan yang kedua, grafik terbuka ke bawah. Nah, yang mempengaruhi grafik terbuka ke atas atau terbuka ke bawah adalah nilai A-nya. Jika nilai A-nya positif, maka grafik akan terbuka ke atas. Tetapi, jika nilai A-nya bernilai negatif, maka grafik akan terbuka ke bawah. Oke, jadi sekali lagi, karakteristik grafik fungsi kuadrat itu ditentukan berdasarkan nilai A-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Setelah kalian mengetahui karakteristik grafiknya, sekarang Ibu akan membahas bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membuat tabel. Lalu yang kedua, menentukan nilai fx atau y. Kemudian membentuk pasangan berurutan x, fx atau bisa juga x, y. Karena sesungguhnya fx atau y itu sama saja ya. Lalu yang ketiga, menggambar titik-titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Lalu yang keempat, kita akan membuat grafik fungsi y atau fx. Oke, supaya lebih jelas kita lihat contoh soalnya. Contoh, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 8 dengan daerah asal atau domain x lebih dari atau sama dengan negatif 5 kurang dari atau sama dengan 3 x anggota R. Oke, kita jawab ya. Langkah pertama, kita buat tabel seperti di bawah ini. Ada dua kolom. Yang pertama, kolom untuk nilai X. Dalam hal ini adalah anggota domain atau daerah asal. Dan kolom yang kedua, yaitu kolom Y. Ini kita akan mengisi nilai Fx-nya nanti. Nah, pada soal sudah ditentukan bahwa daerah asalnya adalah X lebih besar atau sama dengan negatif 5 kurang dari atau sama dengan 3 X anggota R. Artinya nilai X-nya dimulai dari negatif 5 sampai dengan 3. Jadi secara terurut. Nah, berikutnya kita akan mencari nilai Y-nya. Perhatikan caranya. Diketahui fungsi kuadrat kita adalah fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 8. Kita akan cari satu-satu. Yang pertama, untuk nilai x sama dengan negatif 5, maka nilai y-nya dicari dengan mensubstitusi atau mengganti setiap nilai x yang ini
dengan negatif 5 atau min 5. Seperti ini. F min 5 sama dengan, di sini x kuadrat berarti min 5 kuadrat ditambah 2x berarti 2 dikali min 5 dikurang 8. Hasilnya ya, min 5 kuadrat 25, 2 dikali min 5 itu min 10, lalu ini dikurang 8. Hasilnya adalah 7. Karena fx itu sama dengan y, jadi untuk f min 5 hasilnya adalah 7. Kita tuliskan di sini. Nah, dengan cara yang sama kita cari lagi untuk x sama dengan negatif 4 atau min 4. Jadi di sini f min 4 sama dengan x-nya kita ganti dengan negatif 4. X kuadrat berarti negatif 4 kuadrat ditambah 2x berarti 2 dikali negatif atau min 4 dikurang 8. Kita sederhanakan dan hitung hasilnya. Min 4 kuadrat itu 16, 2 dikali min 4 itu min 8, ini kurang 8. 16 dikurang 8, itu 8 dikurang 8 lagi, jadinya 0. Kita tuliskan di sini, untuk x sama dengan min 4, maka y-nya adalah 0. Berikutnya lagi, untuk x sama dengan negatif 3. Dengan cara yang sama, berarti kita substitusi atau ganti nilai x-nya dengan min 3. Maka jadinya min 3 kuadrat ditambah 2 dikali min 3 dikurang 8. Kita hitung hasilnya, min 3 kuadrat itu 9, 2 dikali negatif 3 atau min 3 itu min 6, lalu dikurang 8. Maka hasil akhirnya adalah 9 dikurang 6 itu 3, 3 dikurang 8 itu negatif 5 atau min 5. Jadi untuk x sama dengan negatif 3, maka nilai y-nya adalah min 5. Lagi ya, untuk x sama dengan negatif 2, dengan cara yang sama, maka x-nya kita ganti dengan negatif 2 atau min 2. Jadi min 2 kuadrat ditambah 2 dikali min 2 dikurang 8. Hasilnya min 2 kuadrat itu 4, 2 dikali min 2 itu min 4, ini diturunkan dikurang 8. Hasil akhirnya 4 dikurang 4 itu 0, 0 dikurang 8 itu ya negatif 8. Kita isi di sini negatif 8. Ya, jadi seperti itu ya caranya. Dan seterusnya dengan cara yang sama kita bisa menghitung nilai y untuk masing-masing x yang ini. X sama dengan negatif 1, hasilnya yaitu negatif 9 atau min 9. Lalu untuk x sama dengan 0, maka nilai y-nya adalah min 8. Untuk x sama dengan 1, nilai y-nya adalah negatif 5. Untuk x sama dengan 2, nilai y-nya adalah 0. Dan untuk x sama dengan 3, nilai y yang didapatkan adalah 7. Nah, sampai di sini tabel sudah terisi ya. Berikutnya kita akan membuat pasangan berurutan x, y. Yang selanjutnya pasangan berurutan itu akan menjadi titik-titik koordinat yang nantinya akan digambarkan pada bidang koordinat kartesius. Nah, menentukan titik koordinat itu gampang saja ya. Kita tinggal membaca secara berurutan x, y. Jadi titik koordinatnya nanti di sini min 5,7, min 4,0, min 3, min 5, min 2, min 8, min 1, min 9, 0, min 8, 1, min 5, 2,0 dan 3,7. Ya, setelah kita membuat tabel, kemudian kita sudah mendapatkan pasangan berurutan yang menjadi titik-titik koordinat, langkah berikutnya adalah kita akan menggambar grafiknya. Nah, untuk menggambar grafik, kalian perlu menyiapkan buku berpetak atau bisa juga kertas milimeter blok yang sudah kalian isi dengan bidang koordinat kartesius. Kemudian tinggal kita plot titik-titik koordinat tadi ke dalam bidang kartesiusnya. Nah, perhatikan caranya ya. Titik koordinat yang pertama yaitu min 5,7. X-nya min 5 dan Y-nya 7.
X-nya min 5 berarti di sini, dan Y-nya 7 berarti kita ke atas. Ya, di sini titiknya. Berikutnya min 4,0 berarti X-nya min 4 dan Y-nya 0 tepat di sini sumbu X. Lalu kemudian min 3, min 5. X-nya min 3 dan Y-nya min 5. Berarti di sini. Berikutnya min 2, min 8. Berarti X-nya min 2 dan Y-nya min 8. Lalu min 1, min 9, berarti X-nya min 1 dan Y-nya min 9. Berikutnya lagi titik koordinat 0, min 8. X-nya 0 dan Y-nya min 8. Berarti tepat di sumbu Y, yaitu pada titik Y sama dengan min 8. Berikutnya lagi 1, min 5. Berarti X-nya 1 dan Y-nya min 5 di sini. Kemudian 2,0 berarti X-nya 2 dan Y-nya 0 berarti tepat di sumbu X di titik X sama dengan 2. Dan yang terakhir 3,7 berarti X-nya 3 dan Y-nya 7 berarti titiknya di sini. Nah, sekarang semua titik koordinat sudah terplot pada bidang koordinat kartesius ya. Berikutnya kita tinggal menghubungkan titik-titik ini hingga membentuk sebuah kurva. Ibu mulai dari pojok kiri atas. Kita hubungkan titik yang satu dengan titik yang lain. Ya, terus ya. Sekarang semua titik sudah terhubung membentuk sebuah grafik ya. Tetapi kelihatan masih patah-patah ya kurvanya. Jadi kurang halus. Ibu coba untuk memperhalus grafiknya ya. Sebentar. Nah, seperti ini ya. Jadi kurvanya sudah lebih halus dibanding sketsa yang sebelumnya ya. Jadi grafik fungsi kuadratnya berbentuk parabola ya dan terbuka ke atas. Ini sesuai dengan karakteristik grafik yang tadi sudah kalian pelajari, yaitu grafik terbuka ke atas sebab nilai A-nya positif. Jadi seperti itu ya cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, anak-anak, pada soal latihan yang lain mungkin kalian akan menjumpai soal yang perintahnya sama, yaitu disuruh menggambar grafik, tetapi pada soal tidak ditentukan daerah asalnya, seperti contoh kita yang ini ya. Nah, untuk soal yang seperti itu, kalian bisa dengan bebas menentukan nilai X-nya. Saran ibu, semakin banyak nilai X yang kamu ambil, maka gambar grafik yang kamu peroleh akan semakin rapih dan baik. Artinya sketsanya akan terlihat lebih mulus ya, tidak patah-patah seperti yang tadi ibu buat di awal. Oke, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, caranya seperti itu saja sudah cukup ya. Kita lanjut materi berikutnya. Ibu akan membahas tentang sifat fungsi kuadrat berdasarkan nilai koefisien dan nilai diskriminannya. Nah, nilai-nilai tersebut memiliki peran yang menentukan posisi grafik pada bidang kartesius. Untuk koefisien yang ibu bahas hanya untuk nilai A dan C. Sebenarnya fungsi dari nilai B juga ada ya, tetapi di sini tidak ibu bahas sebab menurut ibu yang lebih dominan digunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan materi ini adalah nilai A dan C saja. Nah, ibu mulai dari koefisien A-nya dulu ya. Seperti yang sudah kalian pelajari di awal video, yang pertama, kalau koefisien A bernilai positif, maka grafik terbuka ke atas. Sebaliknya, jika koefisien A bernilai negatif, maka grafik pasti terbuka ke bawah. Perhatikan, di sini nilai A atau koefisien dari X kuadrat adalah 1. Dengan kata lain, nilai A-nya positif, maka grafik terbuka ke atas. Perhatikan gambar grafiknya. Ya, sesuai ya. Berikut ya, perhatikan fungsi kuadratnya. Fx sama dengan min x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Di sini
nilai A-nya atau koefisien X kuadratnya adalah min 1. Artinya A-nya bernilai negatif. Maka otomatis grafik akan terbuka ke bawah. Yaitu peran dari nilai A. Jadi dia menentukan grafik terbuka ke atas atau grafik terbuka ke bawah. Berikutnya, peran dari si C adalah menentukan di titik mana grafik akan memotong sumbu Y. Perhatikan fungsi dan gambar grafik berikut. Ya, ini adalah fungsi kuadratnya. Fx sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 2. Dan berikut grafiknya. Nilai C-nya adalah positif 2. Perhatikan grafiknya. Nah, benar ya bahwa grafik ini dia memotong sumbu Y di titik Y sama dengan 2. Tepat ya. Coba kita lihat lagi gambar yang berikut. Ya, fungsi kuadratnya adalah Fx sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurang 2. Dan ini gambar grafiknya. Nilai C-nya di sini adalah negatif 2. Lihat grafiknya. Benar ya, grafik fungsi kuadrat Fx sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurang 2, dia memotong sumbu Y tepat di titik Y sama dengan min 2. Jadi sekali lagi, peran dari nilai C adalah menentukan di titik mana grafik akan memotong sumbu Y. Oke, bisa dimengerti ya? Nah, berikutnya adalah berdasarkan nilai diskriminan. Nah, kalian sudah tahu kan bagaimana mencari nilai diskriminan? Jika belum tahu, maka kalian bisa melihat di video-video sebelumnya di mana Ibu membahas tentang diskriminan dari suatu persamaan kuadrat. Nah, pada fungsi kuadrat, nilai diskriminan memiliki peran atau fungsi untuk menentukan di mana grafik fungsi akan memotong sumbu X. Ya, untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan fungsi kuadrat dan gambar grafiknya. Yang pertama, Fx sama dengan X kuadrat dikurang 5X ditambah 4. Nah, dengan menggunakan rumus diskriminan, maka akan didapatkan suatu kesimpulan bahwa nilai D atau diskriminannya lebih dari 0. Nah, jika nilai diskriminan lebih dari 0, maka perhatikan gambar grafiknya. Ya, ini dapat kalian lihat bahwa grafik memotong sumbu X di 2 titik yang berlainan. Oke, perhatikan lagi fungsi kuadrat berikut. Nah, fungsi kuadrat ini jika dihitung nilai diskriminannya, maka akan didapat suatu kesimpulan bahwa nilai diskriminannya sama dengan 0. Nah, perhatikan grafiknya. Ya, ini yang terjadi. Jika nilai diskriminannya sama dengan 0, maka grafik fungsi kuadrat akan menyinggung sumbu X di 1 titik. Oke, diingat ya. Dan yang terakhir, pada fungsi kuadrat ini, jika dihitung nilai diskriminannya, maka nilai diskriminannya kurang dari 0. Nah, yang terjadi jika suatu fungsi kuadrat memiliki nilai diskriminan kurang dari 0 adalah seperti berikut. Ya, lihat grafiknya tidak memotong atau menyinggung sumbu X. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak tentang fungsi atau peran dari nilai koefisien serta nilai diskriminan terhadap letak grafik fungsi kuadrat di bidang koordinat kartesius. Nah, kita akan lihat contoh soal yang berkaitan dengan materi ini agar kalian lebih paham ya. Untuk apa sih kita mempelajari fungsi atau peran dari nilai koefisien serta nilai diskriminan dari suatu persamaan kuadrat? Ya, salah satu manfaatnya bisa kalian lihat pada contoh berikut ini ya. Perhatikan gambar di samping. Ya, ini gambar grafik suatu fungsi kuadrat. Dan soalnya adalah dari fungsi kuadrat berikut manakah fungsi kuadrat yang tepat untuk grafik tersebut? Ini soal pilihan ganda ya. Ya, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita lihat grafik fungsi kuadrat ini dia terbuka ke bawah. Ibu tampilkan kembali materi yang berkaitan ya. Jika grafik fungsi kuadrat terbuka ke bawah, maka nilai A-nya negatif. Otomatis option A ini salah, option C juga salah ya. Mengapa?
Karena di sini nilai A-nya positif, berarti kemungkinan jawabannya ada di B atau D. Kita lihat lagi yang berikutnya. Grafik fungsi kuadrat ini memotong sumbu Y. Perhatikan di titik mana grafik ini memotong sumbu Y. Ya, tepat di sini ya, di titik Y sama dengan 4. Nah, apa artinya? Ya, ini berkaitan dengan nilai C. Ya, ini dia materinya. Jadi nilai C itu menentukan di titik mana grafik memotong sumbu Y. Jadi sekarang kita perhatikan nilai C pada option B. Di sini nilai C-nya negatif 4 ya. Otomatis option B juga salah ya. Karena di sini Y-nya sama dengan 4, positif. Nah, otomatis yang memenuhi adalah option D. Jadi untuk grafik ini fungsi kuadrat yang memenuhi adalah fx sama dengan min x kuadrat dikurang 3x ditambah 4. Dilihat dari mana? Dilihat dari nilai A. Nilai A-nya negatif, memenuhi. Kemudian grafik juga memotong sumbu Y di titik Y sama dengan 4. Ya, jadi seperti itu ya anak-anak. Ya, sampai sejauh ini bisa dipahami ya anak-anak. Oke, itulah pembahasan tentang grafik fungsi kuadrat. Pada video berikutnya, Ibu masih akan membahas sedikit tentang grafik fungsi kuadrat, yaitu unsur-unsur dari grafik fungsi kuadrat itu sendiri. Lalu kemudian akan dilanjutkan dengan menentukan fungsi kuadrat menggunakan rumus. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.